kabar ayahanda ini semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Iman kepada hari akhir. Kompetensi dasarnya adalah 3.25, yaitu mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, 4.25, yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menganalisis dan menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Kedua, mampu mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Ketiga, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hikmah dan manfaat beriman pada hari akhir. Selanjutnya, mampu mengaitkan sikap antara beriman pada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Selanjutnya, mampu menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, mampu menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Selanjutnya, mampu menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada hari akhir. Ya. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Selanjutnya, dalil atau kebenaran datangnya hari kiamat, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kita bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Sekarang, macam-macam kiamat. Hari kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Ya, seperti dalil itu tentang kiamat sugro, ya, terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, setelah mati, manusia yaitu disimpan di alam barzah. Apa alam barzah? Merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Selanjutnya,
Kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya atau makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Yang pasti hari kiamat itu terjadi dan kita harus yakin kiamat pasti terjadi. Selanjutnya, dalil tentang kiamat kubro dapat dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Fa idza nufikha bis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu faduqqata daqqatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa saqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah, yang artinya apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan ini rangkaian ketika sangkakala pertama kali ditiupkan. Ketika hari kiamat terjadi, ya, sangkakala pertama kali ditiup, alam semesta hancur semua, ya. Alam semesta hancur semua. Siapa yang malaikat siapa peniup sangkakala? Yaitu malaikat Israfil, ya. Ketika malaikat Israfil pertama kali meniupkan trompet, itu alam semesta hancur semua, tidak terkecuali. Kemudian setelah hancur manusia itu diam, yaitu tinggal di alam barzah, ya, di alam barzah. Kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, ya, kali tiupan kedua kalinya. Kemudian Allah akan membangkitkan yaitu dari alam kubur, ya, dan alam barzah. Alam kubur itu ketika sebelum orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat dan orang-orang yang meninggal ketika hari kiamat terjadi. Setelah Allah membangkitkan manusia, itu di sini yaitu di yaumul ba'ats. Kemudian Allah mengumpulkan itu di padang mahsyar. Setelah seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, kemudian untuk dihisab amal baiknya maupun amal buruknya. Setelah dihisab amalnya, kemudian ditimbang di timbangan, yaitu untuk menimbang apakah lebih berat timbangannya ke amal baik atau lebih berat timbangannya ke amal buruk. Itu di mizan, di timbangan. Setelah terlihat timbangannya lebih banyak atau lebih berat dalam kebaikan, yaitu kita masuk surga. Sebaliknya, ketika timbangannya lebih beratnya keburukan, yaitu kita masuk neraka, ya. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang masuk surga, amin, ya. Di sini dijelaskan hadis riwayat Al-Tirmidzi, ya. Pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan. Kedua, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut. Ketiga, tentang hartanya, dari mana didapatnya dan untuk apa dibelanjakannya. Kemudian yang terakhir tentang tubuh
tenaga atau kekuatan tubuhnya untuk apa dipakainya. Ya, itu akan ditanya. Kemudian gambaran kiamat kubro. Nah, seperti barusan, setelah trompet ditiupkan yang pertama kali, pada hari itu manusia seperti anai-anai bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Seperti dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Kemudian yang kedua, langit pun menjadi pecah belah. Ya, itu diterangkan dalam surat Al-Muzammil. Yang selanjutnya, ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Itu diterangkan dalam Quran surat Al-Zumar ayat 6-8. Nah, sekarang hadis Nabi tentang tanda besar kiamat terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW, keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia kepada masyar. Nah, itu tanda-tanda besar hari kiamat. Selanjutnya, kehidupan manusia. Ya, rangkaian kehidupan manusia. Manusia awalnya ada di dunia. Manusia ada di dunia. Setelah di dunia terjadi kiamat. Kemudian berkumpul, ya, kiamat, kemudian di kiamat ada yang di hari kiamat, kemudian manusia itu ada semuanya menunggu di alam barzah, ya, di alam barzah menunggu. Setelah di alam barzah, manusia diba'ats, yaitu dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan. Kemudian setelah dibangkitkan, itu dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar dikumpulkan, kemudian dihisab, untuk dihisab amalnya. Setelah amal baik dan buruknya, kemudian ditimbang sejauh mana amal baiknya, sejauh mana amal buruknya. Setelah ditimbang, ya, akan terlihat jikalau seorang amal baiknya lebih berat, maka masuk surga. Sebaliknya, jika amal jeleknya atau buruknya lebih berat, yaitu masuk neraka. Ya, mudah-mudahan seperti yang tadi katakan, kita termasuk salah satu orang yang amal baiknya lebih berat. Jadi insya Allah kita masuk surga. Amin. Nah, jelaskan tadi yaumul ba'ats. Ini yaumul ba'ats, hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Sedangkan yaumul mahsyar, hari di mana semua manusia akan berkumpul pada satu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Selanjutnya, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Setelah di yaumul hisab, yaitu yaumul mizan, yang artinya timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amal yang baik dan buruknya. Setelah mengimani bahwa surga dan neraka telah diciptakan
dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Kemudian neraka pun yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Gambaran surga dan kenikmatannya. Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang telah pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Bacalah jika kalian mau, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Subhanallah sekali, ya, kenikmatan di surga. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa melaluinya, amin, ya. Di surga jannah, surga ya, atau al-jannah secara bahasa berarti kebun, al-bustan, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Tingkatan surga, ya, surga Darussalam itu negeri keselamatan. Kemudian itu bisa dilihat dalam Quran surat Yunus ayat 25. Kemudian Darul Khulud, negeri yang kekal. Lihat Quran surat Qaf ayat 34. Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Quran surat Luqman ayat 8. Al-Firdaus, Quran surat Al-Kahfi ayat 108. Surga Ma'wa, surga Adnan, dan surga Darul Muqammah, ya, masih banyak lagi. Selanjutnya, neraka. Neraka merupakan suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang yang ingkar, durhaka, dan suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturannya. Tingkatan neraka: Jahannam, ya, Jahim, Sakor, Hutomah, dan Al-Hawiyah. Ya, kalian bisa lihat dalam suratnya, ya, dalam Al-Quran surat-suratnya bisa dilihat. Selanjutnya, dalil tentang neraka. Di sini Allah menjelaskan dalam Quran surat Furqan ayat 66. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Allah berfirman lagi, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 192. Gambaran siksa neraka, ya. Di dalam neraka makanannya duri yang tidak menggemukkan dan mengenyangkan. Kemudian minumannya nanah, timah panas, pakaiannya kuningan yang panas dan mukanya tertutup api. Raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi kegelapan. Tempat istirahatnya api, selimutnya api. Sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukannya. Na'udzubillah sekali, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa neraka. Amin. Selanjutnya, tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga sebelum diperbuat dipikirkan dulu. Selanjutnya, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal soleh meski tidak menghasilkan keuntungan materi. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Membiasakan hidup
berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak menunda-nunda amal soleh karena waktu tidak akan terulang kembali. Segera bertobat apabila berbuat dosa sebelum ajal tiba. Kemudian menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, kekayaan, kekuasaan, ketampanan atau kecantikan merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW agar tidak ingin mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama, membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, fungsinya menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. Ketiga, membuat manusia menjadi pribadi yang disiplin, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian mendorong seseorang untuk selalu beramal soleh. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam semesta. Selanjutnya, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin alhamdulillah materi sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk tugas nanti Ibu berikan di kolom tugas ya. Nanti langsung diberikan di kolom tugas. Alhamdulillah anak-anak, barusan kalian telah menyimak video tentang beriman pada hari akhir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.